Sejak masa jauh sebelum nama-nama tempat tercatat di peta, para leluhur telah memandang gunung sebagai rumah bagi keheningan yang paling tua. Mereka menyebutnya puncak tempat angin berbicara pelan. Tempat kabut turun seperti doa, dan tempat di mana manusia dapat menemukan dirinya sendiri tanpa suara dunia yang bising. Ketika seorang leluhur memutuskan berjalan menuju gunung, ia bukan sekedar perjalanan fisik. Itu adalah perjalanan pulang. Pulang kepada alam, pulang kepada kesunyian, pulang kepada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Setiap langkah di jalur berbatu bukan hanya gerak kaki, melainkan gerak hati yang perlahan meninggalkan beban-beban dunia. Gunung menyambut mereka tanpa kata. Hutan di lerengnya berdiri seperti penjaga yang setia, menyimpan kisah panjang manusia dan alam yang hidup berdampingan. Para leluhur berjalan dengan penuh hormat, karena mereka tahu bahwa gunung adalah ruang tempat kehidupan, dan ada ruh yang menjaga keseimbangannya. Tidak ada yang diambil lebih dari yang diperlukan. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali jejak yang akan hilang bersama angin. Di ketinggian tertentu, ketika udara mulai tipis dan hening semakin pekat, leluhur berhenti. Mereka menutup mata, merasakan bumi berdenyut dari bawah telapak kaki. Dalam diam itu, mereka merasakan sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersih. Sebuah panggilan lembut, sebuah pesan dari alam, atau hanya kesadaran bahwa manusia begitu kecil namun begitu berarti. Gunung menjadi tempat mereka bermeditasi, berdoa, atau hanya mendengarkan suara batin. Ada yang mencari ketenangan, ada yang mencari petunjuk, ada pula yang sekedar ingin memahami makna kehidupan. Di puncak-puncak itu, para leluhur percaya bahwa batas antara bumi dan langit menjadi lebih tipis, membuat doa-doa melesat lebih lapang dan hati terasa lebih ringan. Ketika turun kembali, mereka tidak sama seperti saat mendaki. Ada yang berubah. Entah itu kejernihan pikiran, kekuatan baru, atau keberanian untuk menghadapi hari-hari yang berikutnya. Gunung tidak memberikan jawaban secara langsung, tetapi ia memberikan ruang bagi manusia untuk menemukan jawaban itu sendiri. Maka sejak itu hingga kini, kisah para leluhur dan gunung tidak pernah benar-benar berakhir. Gunung tetap berdiri, leluhur tetap dikenang, dan manusia hari ini masih melanjutkan perjalanan spiritual yang sama. Mencari diri di antara kabut, mencari makna di balik kesunyian, dan merasakan bahwa gunung bukan hanya tempat yang tinggi, tetapi tempat di mana jiwa menemukan arah jalan pulang.